Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini saya percaya bukan karena kuat kuasa saya, bukan karena segala kehebatan yang kita ada, bukan karena kereta yang kita ada, bukan karena kemewahan yang kita miliki, tetapi malam hari ini Tuhanlah yang merencanakan segala sesuatu. Amin. Saya bukan orang lokal, saya bukan orang tempatan, tapi Tuhan boleh pula datang ke sini dan dalam nama Tuhan dengan kuat kuasa Tuhan boleh pula sharing malam hari ini. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan sedang rencanakan, ada mahkota besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Malam hari ini dengarkan baik-baik message Tuhan. Saya membawa 3 message supaya kerajaan Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan ditinggikan, dan supaya kerajaan setan iblis dikalahkan. Amin. Ya. Saya perkenalkan diri, nama saya Benjamin Stephen. Saya dari Semenanjung, tetapi tidak ada sesuatu yang mustahil pada Tuhan. Orang Semenanjung pun boleh datang ke Kucing, dan orang Semenanjung yang di depan Anda semua ini orangnya dari suku M, suku paling sensitif. Jadi malam hari ini kalau ada yang tangkap gambar saya, kalau ada yang rekam, kalau ada yang record apa yang saya cakapkan malam hari ini, itu semua untuk kalangan sendiri. Ini bukan suatu proses atau program kristianisasi, tapi ini suatu kesaksian yang menjadi milik Kristus sendiri. Saya menyaksikan apa yang sudah tangan Tuhan lakukan pada hidup saya. Ini hak saya, ini kebebasan kita. Kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kalau ada yang malam ini mungkin terselit kah mana-mana, dari seberang kah, dari suku-suku lain kah, ada yang spy kah apa, ini untuk kalangan sendiri. Bukan saya yang salah berdiri di sini, kamu yang salah masuk di sini. Jadi saya dari suku M, suku yang paling sensitif, ya. Dan sekarang puji Tuhan, tiada yang mustahil bagi tangan Tuhan. Orang M juga mampu dipanggil Tuhan. Dan sekarang puji Tuhan, di Johor saja lebih daripada atau hampir kepada 10.000 jiwa M sudah diselamatkan. Tapi kalau hitung-hitung satu Semenanjung itu lebih ramai lagi, ya. Sampai setiap Semenanjung yang saya lalu, gereja yang saya lawat-lawat, ada orang-orang suku saya. Jadi kalau dulu suatu hal yang mustahil, tetapi tidak ada suatu kuasa pun yang akan bertahan dengan kuasa Tuhan Yesus. Kita bacakan ayat tadi, apa kata Tuhan? Setiap lutut akan bertekuk, setiap lidah akan mengaku bahwa Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Ya, jadi suatu ketika dahulu saya dibesarkan dalam keluarga Melayu, saya dibesarkan dalam keluarga Islam. Saya sangat berbangga menjadi orang Islam, menjadi orang Melayu. Berbangga karena apa? Karena dalam suku kami itu seperti irama dan lagu. Melayu, Islamnya seperti irama dan lagu. Satu. Ya, irama dan lagu satu. Kamu jadi Melayu, kamu mesti jadi Islam. Kamu jadi Islam, kamu mesti jadi Melayu. Jadi kalau ada suku lain yang jadi Islam, otomatis dia juga jadi Melayu. Namanya Melayu, makan makanan Melayu, pakai baju Melayu, cakap Melayu. Hilang semua yang lain. Ben-benti pun jadi Abdullah semuanya. Hamba Allah, tak berbapak. Nah itulah. Karena satunya Melayu dan Islam, Islam dan Melayu di Malaysia. Tetapi makin lama saya makin belajar banyak tentang Islam. Saya makin terbuka, ya, masuk ke sekolah, belajar bahasa Arab, belajar tasawuf Islam, belajar Al-Quran As-Sunnah, belajar
segala-gala ilmu tentang Islam ini, ya ilmu mantik, falsafah Islam. Jadi saya mula merasa ada kelainan atau ada kecacatan dan ketimpangan di dalam Islam itu sendiri. Jadi bila saya datang ke Kuching, saya terkejut juga. Kenapa orang-orang Iban, orang-orang Bidayu, orang-orang bangsa lain itu minat pula dia jadi Islam. Sedangkan saya yang dari camp lama lompat ke camp baru, dia pula rindu-rindukan camp lama. Saya susah payah sampanlah, kapal lah, apa semua berenang-berenang sampai ke seberang sini, dia pula rindu-rindukan seberang sana. Jadi malam hari ini kita akan membuka, menelanjangkan segala kebodohan, segala apa yang kita sebut sebagai tipuan, penipuan di dalam camp seberang. Saya tidak sebut mana-mana, camp seberang saja. Paham-paham lah, tak paham buat paham. Jadi apabila dulu saya mula belajar dan saya mula memahami sedikit-sedikit dalam Al-Quran itu, ya, mula terbuka suatu pikiran, ya, mula mendapat suatu pikiran daripada Tuhan. Saya percaya itu datang dari Tuhan, ya, karena kami orang Melayu ada 5 kali sembahyang dari pagi sampai malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam 5 kali sembahyang bacaannya sama saja. Dalam 5 kali sembahyang diambil dari buku pertama dalam Al-Quran, namanya surah Al-Fatihah. Malam hari ini kalau tak kenal Quran, saya ada bawa. Ya, memang tak tahu baca, saya bacakan nanti. Ya, jadi diambil dari buku pertama dalam Al-Quran. Itu namanya surah Al-Fatihah. Al-Fatihah bermaksud pembukaan. Ini saya bacakan sedikit pada kamu semua. Memang tak paham, paham saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Saya berhenti dulu pada ihdinas siratal mustaqim, sambungnya nanti sampai amin. Ada lagi, tapi berhenti dulu pada ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi terbuka di pikiran saya itu waktu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu membacakan ayat yang sama, samalah keadaannya macam saya sekarang. Saya base saya di Pontianak, saya seorang missionary, di base saya di Pontianak. Saya mau datang ke pasar Kuching. Waktu saya mau datang ke pasar, saya tak tahu jalannya. Jadi saya bertemu dengan satu orang. Saya katakan, Pak Cik, bolehkah tunjukkan saya jalan ke pasar Kuching? Berarti saya belum tahu jalan ke Kuching. Amin. Jadi terbuka di pikiran saya apa? Kalau Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu membacakan tunjukkan kami jalan yang lurus, berarti dia belum tahu jalan yang lurusnya. Belum ada suatu kepastian keselamatan dalam hidupnya. Jadi kalau nabinya tak tahu jalan yang lurus, gawat kita. Begini kita, ya kan, ibarat naik bilon, naik pesawat, pilot tak tahu turun dekat mana, pesawatnya tak tahu nak landing dekat mana. Boleh jatuh dalam laut, boleh masuk dalam gunung, boleh langgar sana langgar sini, karena pilotnya tak tahu. Jadi kalau Muhammad itu macam pilot lah orang Islam itu, ya kan, dia sendiri tak tahu jalan lurusnya. Saya apatah lagi bertambah gawat, ya kan, bertambah susah saya. Oh, jadi saya kata, gimana ini? Muhammad aja tak tahu jalannya, ya kan? Dia aja macam orang buta,
Habislah yang lain lebih buta. Nah, kemudian tengok lagi dalam sejarah Islam. Dikatakan dalam Al-Quran, jangan kamu hampiri zina. Bila dia kata jangan hampiri zina, tahu-tahu istrinya sampai 23 orang. Kata jangan berzina, tapi kawin sampai 23 orang. Paling tua umur 40 tahun, paling muda umur 6 tahun. Kalau saya belajar psikologi, di dalam psikologi ada suatu penyakit disebut ketidakseimbangan mental. Di dalam ketidakseimbangan mental itu ada suatu bab disebut pedofilia. Berarti orang tua, orang dewasa yang bernafsu kepada budak-budak. Jadi bila tengok kriterianya itu, Muhammad itu pas. Cun. Ngam dia dengan istilah itu. Wah, saya kata, gawat kalau nabinya saja tidak seimbang mentalnya. Ya kan? Kawin sampai 23. Jadi bila yang begitu, kemudian ada lagi dia kata dalam Al-Quran, jangan membunuh. Ya, tetapi 1/4 semenanjung tanah Arab sejarah Islam buktikan bahwa semuanya dibunuh Muhammad. Diletakkan pedang di sini waktu perluasan jajahan Islam, katanya fasling taslam. Kamu jadi Islam, kamu selamat katanya. Kalau tak selamat, kalau kata tidak, potong. KO terus. Habis. Sejarah membuktikan nabinya saja membunuh orang. Kata jangan membunuh. Ada pula dalam Al-Quran bunuh suci, jihad. Bunuh satu orang Kristen dapat 7 perempuan di surga. Inilah mereka punya ajaran. Kemudian kami percaya lagi dalam malaikat, angel, percaya. Tetapi malaikat dalam Islam itu takut anjing. Sebab itu orang Melayu tak boleh beranjing. Nanti kalau malaikatnya bawa berkat terbang turun dari surga, mau masuk ke pintu rumah, tiba-tiba anjingnya tercicik berkatnya, lari malaikatnya. Jadi tak boleh beranjing. Dan seterusnya malaikatnya itu Rabu malam, ya, malam-malam tak nampak. Jadi 7 hari sebelum hari raya semua orang Islam, orang Melayu pasang pelita, ya, malam 7 liko. Karena dia kata malam itu adalah malam turun berkat. Di semua pasang pelita. Kalau tidak, tak ada lampu itu, malaikat salah mendarat nanti. Jadi berkat tak sampai, malaikatnya terlanggar tiang elektrik lah konon-konon itu. Jadi tak sampai berkatnya. Jadi banyak sangat yang pelik-pelik, yang aneh-aneh, ya, yang bodoh-bodoh, ya, yang diajar oleh orang-orang itu. Jadi bagaimana? Kemudian ada lagi dalam Islam lahir kembali, lahir baru. Ya, dalam Kristen ada reborn. Apabila kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita dijadikan ciptaan yang baru, lahir kembali kita. Tetapi dalam Islam tidak ada reborn, tidak ada istilah lahir kembali itu. Jadi Muhammad melihat orang sudah berdosa sampai 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun jadi Islam, bagaimana nak ampun dosa balik? Oh, teringat dia lahir kembali. Tapi konsepnya berlain dengan konsep kita orang Kristen. Dibikinnya di Mekah satu batu hitam, diukir bentuk, maaf cakap, woman secret part, ya, alat sulit orang perempuan. Apa yang dibikin? Buat lubang, diukirlah persis gambarnya, sama gambarnya. Orangnya semua pergi masuk kepala dalam lubang itu. Waktu musim haji. Jadi bila masuk kepala, keluar dari kepala itu, keluar dari lubang batu hitam itu disebut hajar aswad. Batu itu hajar itu batu, aswad itu hitam, keluar. Dan imam pun pegang kepala, katanya kau sudah tahir, kau sudah suci, dosamu diampun. Cukup kepala. Karena dia kata setiap bayi yang lahir tak ada rambut. Jadi sebab itu orang Melayu balik Mekah semua kepalanya botak. Lepas sudahlah botak, kamu tanya lagi, apa yang kamu tengok di Mekah? Ya diam saja.
tak boleh cakap. Kamu orang kafir, saya orang Islam. Padahal dia pun malu juga nak cakap, ya kan? Terlalu censored sangat ya. Jadi inilah semua yang diajar Islam. Ada lagi cara melontar di Mekah. Menurut Islam di atas itu surga, di bawah itu neraka. Jadi ada tiang-tiang disebut jamrah. Ya, ada 3 tiang jamrah itu digambarkan dengan setan. Maka mereka kelontar batu ke tiang itu. Maka dia katakan semua batu itu akan jatuh terus ke neraka. Padahal apa yang Arab Saudi buat? Ditipu kerajaan Arab Saudi, dia letak lori di bawah. Ya kan? Bila batu itu dibalik, batu itu masuk dalam lori, lori penuh, lori jalan. Orang Islam pula kata apa? Semua batu kami sudah masuk ke dalam neraka, sebab itu tak bertimbun batunya. Kata. Padahal semua sudah ditipu. Nah inilah ya taktik politik penipuan, ajaran-ajaran yang pelik-pelik dalam Islam. Kemudian Islam lagi percaya kepada jin. Sampai satu buku dalam Al-Quran diperuntukkan buku jin. Surah jin disebut. Dia katakan ada jin Islam dengan jin bukan Islam. Pada orang Islam jin Islam, pada orang lain jin lain katanya. Nah, jadi Muhammad ajarkan kamu harus greet orang, mau ucap orang itu Assalamualaikum. Padahal mengikut istilah Arab, tata grammar Arab, Assalamualaikum itu salah penggunaannya. Tidak betul penggunaan Assalamualaikum. Bagi orang Kristen Arab, mereka selalu ucapkan greet pada kawan-kawan dia, salam alaik katanya. Kalau orang laki dikata salam alaika. Kalau orang perempuan katanya salam alaiki. Sejahtera ke atas kamu, peace be upon you. Tapi Muhammad ajarkan Assalamualaikum. Ada kum di belakang. Kum itu menunjuk kepada bilangan yang ramai. Kalau saya ucap kepada kamu semua di sini Assalamualaikum, itu betul ikut grammar Arab. Tetapi kalau satu orang tidak boleh. Tapi Muhammad ajarkan mesti. Karena dia katakan di setiap orang Islam ada jin Islam. Dan kalau kamu ucap Assalamualaikum pada orang itu, jin Islam itu juga akan mendoakan kamu. Maka benar Alkitab katakan di dalam rumah ada orang kuat katanya. Di dalam setiap tubuh ada roh. Maka orang-orang Islam ini ada roh yang pegang dia. Ya, jadi kita kalau mau share gospel, share word of God dengan orang-orang ini, harus kita bind dulu the strong man. Alkitab katakan kalau kamu mau merompak satu rumah, ikat dulu orang kuat dia. Bila orang ikat sudah, kita orang kuat itu kita dah ikat, baru kita rompak semua rumah dia. Ini taktik lah. Jadi bila saya melihat banyak ajaran-ajaran yang sesat tuh, ya ajaran-ajaran yang encong-encong ya, yang lintang pukang dalam Islam itu, maka membuatkan saya merasa bahwa ada sesuatu yang lain, bahwa bukan Islam tapi ada sesuatu yang lain selain dari Islam itu. Suatu waktu saya ke kedai buku, ya MPH Bookstore di Ipoh, bertemu saya dengan Holy Bible, buku kudus, ya. Alkitab. Beli saya. Padahal ustaz-ustaz saya dulu selalu pesan, jangan kamu baca kitab orang Kristen katanya. Ya, karena dia katakan ada campi-campi dalam kitab orang Kristen katanya. Jadi kalau kamu baca, ya sekali mau dua kali mau tiga kali jadi Kristen terus katanya. Tapi saya percaya hari ini bahwa Injil yang Tuhan kita firmankan ada kuasa. Amin. Ada kuasa yang membuatkan orang itu sekali, dua kali, tiga kali, empat kali jadi Kristen terus. Maka jangan takut kita pinjamkan, jangan takut untuk kita bagi pada kawan-kawan yang M kita ini, karena mereka juga haus akan ini. Ya. Jadi bila saya sudah baca, saya beli, saya jumpa Alkitab, saya beli dan saya baca. Dari hari ke hari saya baca, semakin jatuh cinta. Macam baca surat cinta itu, ya. Surat cinta itu kalau baru dapat dari kekasih kita itu, baca terus, ya sampai kuning jadi kertas yang putih itu.
Jadi Alkitab juga karena saya merasa, wah hebat betul firman Tuhan ini. Hebat betul Alkitab orang Kristen. Baca saya siang dan malam. Sebelum tidur baca. Rasa tak lengkap hari kalau tak baca Alkitab. Baca terus, baca terus, baca terus. Saya melihat, wah, dalam Al-Quran aku, Muhammad satu orang saja yang hidup, yang lain semua mati. Tapi Alkitab kita, Yesus mati bagi semua orang. Wah, gentleman Tuhan kita. Malah Alkitab katakan dia mati pada waktu kamu masih berdosa, pada waktu kamu masih memberontak, pada waktu kamu masih tidak mengenal Tuhan kamu, tidak ada perdamaian dengan Bapa. Dia mati. Siapa dia? Uncle kita kah? Dua sepupu kita kah? Tak ada. Ikatan darah tak ada, apapun tak ada kaitan. Tapi dia mati untuk kita karena dia sayangkan kita. Maka berharga Tuhan kita itu. Mahal dia, mati untuk kita. Bapak kita aja pun tak tentu lagi boleh mati untuk kita. Bapak dunia, tapi Bapak surgawi sudah putuskan putranya untuk mati bagi kita. Maka saya melihat suatu pribadi yang sangat indah, suatu pribadi yang sangat mahal harganya, pribadi Yesus Kristus, oknum yang ada bersama Yesus Kristus itu. Wah, luar biasa Tuhan ini. Sampai satu waktu saya ulang lagi baca. Habis Matius, ulang lagi baca. Sampai saya jumpa dalam Injil Matius, pasal yang ke-11, ayat ke-28. Gospel of Saint Matthew, chapter 11, verse 28. Apa kata Tuhan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Waktu saya baca ayat itu, meremang saya. Ya, rambut saya jadi pang terus, meremang. Bisa ada mek-mek pula. Saya kata, apa rasa macam ini? Kalau orang Melayu, kalau rasa begitu dikatakan nampak hantu. Maka harus cepat-cepat cari hantunya. Mana tahu kalau hantunya berjimat, ya, bagi tangkal-tangkal. Karena orang Melayu itu kalau mau bagi jimat dia tak mau. Dia mesti bertapa, tunggu jin itu datang, baru bagi jimat. Nah itu baru dia pakai. Jadi cari-cari hantunya tak ada, ya kan? Baca lagi sekali. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Rasa lagi sekali, meremang lagi. Ketiga kali baca, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Rasa lagi. Wah, saya kata, apa ini? Dalam hati saya muncul suatu perasaan. Apa kata minggu depan aku pergi gereja, aku pergi tengok macam mana orang Kristen sembahyang, tunduk bangun macam orang Islam juga kah? Atau bagaimana? Mau saya pergi tengok. Jadi minggu depan itu saya pergi ke gereja, ya, hari Minggu saya pergi ke gereja. Itu gereja pertama saya itu Saint Peter's Church di Ipoh. Pas saya salam-salam dengan orang di tepi-tepi pintu gereja itu, masuk saya ke dalam pintu gereja. Pertama kaki saya langkah masuk ke gereja, saya merasa ada kekuatan angin yang melingkung saya, yang terbang keliling saya. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Saya kata, ekon jenis apa gereja pakai ini? Ya kan? Tak pernah lagi aku dapat ekon macam itu. Terus dia kuat sampai rambut tak terbang. Baju tak goyang pun. Ini apa ini? Sampai bila dia kuat, saya terus jalan. Sambil saya jalan, sambil anginnya pun bergerak juga. Terus dia kuat. Sekali semua terangkat beban-beban saya, masalah-masalah saya, semua yang saya hadapi, semua yang saya pikirkan, semua yang saya sedang depani dalam kepala saya itu semua terangkat. Rasa tenang yang tak pernah saya jumpa di mana-mana, rasa damai yang tak pernah saya temui di mana-mana, baik di masjid, baik di rumah bapak saya, di mana, di surau sekalipun, tidak ada, hanya di gereja.
Benar kalau Tuhan kita katakan, ya, benar kalau kita katakan firman Tuhan katakan, Tuhan kita, Tuhan milik orang Kristen itu adalah Jehovah Shalom. Amin. Tuhan yang mendamaikan, Tuhan yang menenangkan. Jadi kalau ada di antara kita hari-hari ini yang rasa rusing, yang rasa gelisah, yang hatinya tak tenang, jangan lari ke Bomo. Itu suku sakat hantu juga, ya kan? Dia lebih sikit dari hantu itu, karena dia nyata, hantu tak nyata, ya kan? Nah, dia boleh tipu orang, hantu boleh dakwah saja, boleh belit-belit sikit. Nah, jangan pergi ke Bomo, jangan pergi yang lain selain Tuhan. Ini orang lain yang cerita ini. Kalian udah dari lahir udah Kristen. Saya baru 5 tahun baru. Tapi saya sudah tahu, saya kenal bahwa Tuhan saya mendamaikan. Bahwa Tuhan kita Jehovah Shalom mendamaikan, menenangkan kita. Kuasanya luar biasa. Amin. Rasa damai menangis saya dalam gereja. Sampai